Hai, jumpa lagi dengan saya. Dan kali ini saya agak serak-serak basah sih suaranya karena saya lagi kurang enak badan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Ya pokoknya yuk kita simak aja yuk. Dan dimulai dari yang pertama ada profil perusahaan, nama perseroan, PT Keluarga Generasi, dan alamatnya bisa dilihat sesuai jelas ini ya. Dan ada nomor telepon, ada email, ada bidang usaha yang bekerja di bidang jasa pendidikan dan pelatihan. Aduh, kayaknya suara saya agak susah ya, nyaring sekali dengan. Dan di sini ada dewan direksinya yaitu dengan Bapak Karisma Lisadino dan jajaran manajemennya. Nih ada beberapa butir bukan, maksudnya beberapa orang lah ya. Beberapa nama yang tercantum di sini lebih tepatnya. Oke, visi perusahaan sendiri yaitu tentang menyediakan jasa di bidang pendidikan dan pelestarian yang berorientasi pada kebutuhan customer dan nilai tambah agar dapat memberikan multiplier effect. Yuk lanjut ngomongin misi perusahaan. Di situ ada 3. Yang pertama, menyediakan jasa di bidang pendidikan dan penelitiannya berorientasi pada kebutuhan customer dan nilai tambah agar dapat memberikan multiplier effect. Yang kedua, secara berkesinambungan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dengan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Dan yang terakhir ada memberikan pelayanan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pengaturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita yang bekerja sesuai menggunakan PSAK yang berlaku pada tahun yang berlaku juga. Dan di slide selanjutnya ketemu lagi dengan rekapitulasi transaksi, yaitu di sini tertulis dengan jelas ya, ada 1 November dengan BNI bukti setor. Nih nomornya yang berisi setoran modal awal dari 5 pemegang. Ada 2 November 2019, 3 November dengan tahun yang sama sampai dengan tanggal 16 November. Masih tentang kita memasuki laporan keuangan PT Generasi A. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan laporan keuangan. Di sini saya nggak perlu banyak ngomong lagi ya. Jadi ini adalah apa sih? Ya apa jenis laporan keuangan sih. Jadi ini yang penting. Laporan posisi keuangannya dimulai dari neraca. Nah, jadi ini aku kasih nama harta dengan bank dengan kodenya 110 sampai 10, kas bank BNI. Nah, ini dengan nomor 120 juga ada uang muka PPh pasal 23. Jumlahnya sejumlah ini ya. Aku nggak begitu kelihatan tapi ini insya Allah jelas sih. Jadi di sini totalnya ada 70.660.000. Dan di sini aku udah jelas lengkap banget ya. Ada piutang usaha, total piutang usaha, total biaya dibayar di muka, total pajak dibayar di muka, total harta tetap berwujud. Dan ini aku nyatat semua ini berdasarkan apa yang udah dijelaskan oleh dosen aku. Termasuk ada total harta, kewajiban hutang usaha, total hutang usaha, hutang pajak, total hutang pajak, hutang jangka panjang, hutang bank jangka panjang, hutang bunga, total hutang jangka bunga, total kewajiban modal, saham biasa, total modal, laba rugi periode berjalan. Nah, terus di sini ada laba rugi November 2019, di mana pendapatan usaha, ada pendapatan jasa konseling, pendapatan jasa lainnya
yaitu sekitar total 30 juta, 270 juta, jadi total keseluruhan adalah 300 juta. Dan di sini juga dijelaskan secara gamblang total pendapatan biaya atas pendapatan, biaya usaha. Nih, yang namanya biaya usaha pasti ini ya kayak tim support, terus ada materi bahan, biaya lain atas penyedia jasa, bawa jasa marketing, biasa jasa lainnya. Semuanya sudah disebutkan di sini dengan nominal angka yang jelas. Lalu dengan laba rugi kotor, pengeluaran operasional, biaya admin dan umum. Jadi kalau misalnya kita ngomong biaya admin dan umum, pasti jelas ini adalah beban gaji tim dan anggota, beban entertain, pertemuan dan rapat. Nah, jadi total biayanya ada segini ya. Jadi totalnya adalah 134.500.000 rupiah. Dan dari laba rugi operasi itu ada pendapatan lain, total pendapatan lain, pengeluaran luar usaha, beban bunga, beban di luar usaha lainnya, pajak penghasilan. Jadi semua ini tertulis gamblang, lengkap dan selengkap-lengkapnya. Laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini jadi modal awal tanggal 1 November 2009 tercatat 5 juta. Laba tahun berjalan tertulis 33.452.917 rupiah. Aku juga nyebutin ini nih laporan arus. Bukan. Iya sih ya. Jadi gini, yang namanya laporan arus kas itu ya terhitung dari tanggal 1 November 2019 sampai Sabtu 30 November 2019. Jadi isinya di sini ada utang pajak, biaya usaha, biaya administrasi dan umumnya. Terus ada juga harta, ada juga hutang panjang, modal, pengeluaran luar usaha. Semuanya total jelas sih di sini. Jadi bisa dipahami di sini oleh angka-angkanya juga. Jadi total saldo akhirnya adalah 64.860.000 rupiah. Dan ada catatan atas laporan keuangan ya. Yang pertama ini ada umum, pendirian dan informasi umum sih. Jadi di sini itu JNA Persero perusahaan itu didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 1 tanggal 8 Juni 2019 dari Notaris Juni sesuai hukum MKN yang telah diubah dengan Akta nomor 2 tanggal 11 November 2009. Jadi ini diumumkan dalam Berita Negara Indonesia nomor 85 tanggal 15 2019 dan Dewan Direksi Manajemen dan Karyawan Direksi oleh Bapak Karisma Lisadino dan oleh Service Directornya adalah Bapak Bako Damara. Di sini tuh kita membahas tentang entitas yang berrelasi dengan perusahaan jasa untuk memenuhi salah satu hal, yaitu entitas perusahaan, anggota dari kelompok usaha yang sama, entitas induk, anak, saling berrelasi. Terus ada entitas venture, yaitu dari pihak ketiga yang sama. Jadi entitas yang terakhir tuh dikendalikan bersama orang yang diidentifikasi dalam huruf A itu. Terus ini ada kas dan setara kas, ada pengakuan pendapatan dan beban, terus ada aset dan liabilitas keuangan. Nah, ini tadi juga ini ya. Jadi penyisian purna nilai diakui saat bukti yang cukup kalau perusahaan itu tidak mau menagih sesuai dengan ketentuan awal. Yang terakhir ada CALK, catatan laporan keuangan, yang dimana di situ ya udah dijelaskan secara jelas. Bahkan nih ya, tadi aku tulis di sini Kasbang BNI 2019. Nah, ini ada piutang usaha senilai 64.860.000. Jadi piutang usahanya yang tercatat adalah piutang surat perdana trans CVM. Thank you. Sampai jumpa kembali dan semoga menambah
walaupun video ini kadang nggak penting, tapi setidaknya saya berusaha menyelesaikan. Dan terima kasih banyak buat responnya. Terima kasih. Wassalam.